Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video saya. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dalam audit investigatif. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigbang Unisbank Semarang. Jadi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang merupakan salah satu dari beberapa fakultas yang dimiliki oleh Universitas Tigubang Semarang. Pada fakultas ini terdapat 4 program studi. Program studi yang pertama adalah S1 Manajemen, dan program studi yang kedua adalah S1 Akuntansi, yang merupakan program studi yang saya bidangi. Program studi yang ketiga adalah D3 Keuangan Perbankan. Dan program studi yang keempat adalah program profesi akuntansi, bergelar akuntan, dan beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Dengan belajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigbang Unisbank Semarang, kita sama-sama belajar dengan dosen-dosen yang kompeten di bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Koirul Anas dengan NIM 1805520075. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif kelas B1 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pada kesempatan ini, materi yang saya akan presentasikan adalah mengenai interogasi. Untuk itu, simak terus video saya sampai akhir, agar apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan jelas. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai interogasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi dan perbedaan antara interogasi dengan wawancara. Jadi, interogasi dan wawancara merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah interogasi dengan istilah wawancara atau interview. Keduanya ini berbeda, baik tujuan maupun care. Kekeliruan lain sering dijumpai di Indonesia adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam melakukan interogasi dan wawancara. Pada pembahasan yang pertama, definisi wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Sedangkan interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Selanjutnya, perbedaan antara wawancara dengan interogasi. Dalam wawancara, itu bersifat netral, tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifat menuduh. Yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, sedangkan tujuan interogasi adalah untuk mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Perbedaan yang ketiga adalah wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi, sedangkan interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Perbedaan yang keempat, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana, sedangkan interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan sembarang tempat. Perbedaan yang kelima adalah investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal, sedangkan interogasi
tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Selanjutnya, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi adalah yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengkorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif, tidak memihak, dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Selanjutnya, wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urut-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai sebelumnya, sehingga pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Selanjutnya ada Behavior Symptom Analysis, BSA, dan saluran komunikasi. Behavior Symptom Analysis, BSA, merupakan pengetahuan mengenai membaca dan menganalisis gejala-gejala perilaku yang dikembangkan oleh John Ehret dan dapat didefinisikan sebagai analisis gejala perilaku. Dalam wawancara terdapat 3 tingkat atau saluran yang dapat digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama adalah verbal channel, yang kedua ada paralinguistic channel, yang ketiga ada non-verbal channel. Tingkat saluran yang pertama yang dapat digunakan untuk komunikasi adalah verbal behavior. Verbal behavior adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya akan terungkap atau verbal behavior. Karena harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan. Yang pertama, berbohong atau deception. Yang kedua adalah mengelak atau menghindar, evasion. Yang ketiga adalah mengaku secara tersamar, omission. Dan yang keempat adalah menceritakan apa adanya atau truth. Selanjutnya, tingkat saluran yang dapat digunakan untuk komunikasi yang kedua adalah paralinguistic behavior.
Paralinguistic behavior adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya, atau paralinguistic behavior. Ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator adalah yang pertama, response latency atau masa atau periode keheningan. Respon latensi merupakan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama yang dari jawaban subjek. Dalam NSA studi, respon latensi rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Ciri-ciri yang kedua adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Ciri-ciri selanjutnya, yang ketiga adalah response length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Yang keempat adalah response delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada, pitch, dan kejelasan. Hal-hal ini bisa sejalan, konsisten, bersesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Ciri-ciri yang kelima adalah continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang bohong, ada perilaku berhenti kemudian jalan atau stop and start behavior. Ciri-ciri yang keenam adalah erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan, alis, dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehamkan setelah mengucapkan suatu bantahan. Tingkat saluran yang ketiga yang dapat digunakan untuk komunikasi adalah non-verbal behaviors. Banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat non-verbal. Statistik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku non-verbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerakan tubuh. Perilaku nonverbal yang akan dibahas adalah yang pertama, postur. Yang kedua, gerak tangan. Yang ketiga, gerak kaki. Dan yang keempat, mimik muka dan kontak mata. Selanjutnya, yang pertama, perilaku nonverbal adalah postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, atau apakah ada minat,
pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung ke arah investigator. Seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tunggai di atas tunggainya yang lain, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Selanjutnya, perilaku nonverbal yang kedua adalah gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau diberikannya. Atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan ini seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behaviors. Dan yang ketiga adalah tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behaviors. Perilaku nonverbal yang ketiga adalah gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi bahwa subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik. Kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Perilaku nonverbal selanjutnya yang keempat adalah mimik muka dan kontak mata. Jadi, berbagai ekspresi atau mimik muka itu disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap, sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan sebuah indikasi bahwa subjek tersebut berbohong. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan mengindikasikan bahwa subjek tersebut itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit untuk dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat sendiri, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya atau candor, dan trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik, atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator, seperti menatap lama, atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan lama atau sekilas.
Subjek yang jujur itu tidak khawatir memandang investigator. Jadi seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya. Polos sekali memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir atau cemas. Dan mata berseri-seri secara spontan ketika gurunya menanyakan sesuatu yang menyenangkan. Bandingkan dengan kontak mata siswa SMU yang ketahuan sedang menyontek. Selanjutnya, ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika kontak mata untuk menentukan apakah subjek membohong atau jujur. Yang pertama adalah umumnya subjek tidak akan melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan atau kerusakan mata, misal tatapan mata orang jereng, seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya. Rasa rendah diri atau bawahan ketika berbicara dengan atasan. Atau gangguan emosi. Jadi, alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh memandang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Selanjutnya, pedoman yang ketiga yaitu investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sesekali dibarengi dengan tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Yang keempat adalah subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam itu menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Juga kebalikannya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Yang kelima adalah selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Selanjutnya adalah interogasi. Jadi, sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk di dalamnya informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Jadi, subjek yang emosional akan mengalami yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu. Yang ketiga, hati nurani sangat terusik.
Sepanjang interogasi, perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca. Ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Sedangkan subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban, hati nuraninya tidak terusik, dan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya, ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Dalam kejahatan kerah putih juga ada subjek yang non-emosional. Jadi taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta atau factual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ini tidak tergerak secara emosional, ia hanya tergerak dengan common sense atau reasoning. Selanjutnya adalah langkah-langkah interogasi. Menurut John Ehret, terdapat 9 langkah interogasi yang dikenal dengan the Red 9 Step of Interrogation. Adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan atau sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas, sebaiknya dalam posisi berdiri. Misalnya dengan pembukaan, investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan. Hal ini dilanjutkan dengan kalimat yang singkat, langsung, dan tegas, sambil membuka halaman tertentu dalam folder yang berisikan bukti. Selanjutnya, segera sesudah direct positive confirmation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan yang memanfaatkan. Yang pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Jadi, ia mungkin seseorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, atau ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator bisa mengatakan, Anda adalah seseorang yang terhormat dan saya menghargai hal itu. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya. Namun, saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Yang kedua, berikan satu jawaban saja. Jadi, subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atas perbuatannya. Inilah yang ingin disingkat oleh investigator. Yang ketiga adalah subjek sendiri yang menentukan. Dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa,
seorang residivis atau penjahat kambuhan, sekalipun memandang dirinya dalam citra positif. Yang keempat adalah berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan yang berulang-ulang. Kejahatan tidak harus sama. Pernyataan bisa berbunyi seperti ini. Kita bertemu sekarang ini hanya karena kami ingin tahu berapa kali Anda meminta kickback dari penyuplai. Kami sudah mendapat informasi dari beberapa penyuplai. Terserah Anda jika Anda ingin memberikan informasi mengenai penyuplai lainnya. Kami hanya tidak ingin Anda dituduh menerima kickback dari penyuplai lainnya, karena itulah Anda berhadapan dengan Anda sekarang. Langkah yang kedua dalam interogasi adalah interrogation theme. Suatu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan, menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation theme pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tim yang dibicarakan investigator. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal, seperti "tidak, aku tidak melakukannya", atau dalam bentuk nonverbal, seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Jadi, pada tujuan utama dalam langkah 3 ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Langkah selanjutnya yang keempat adalah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan yang kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal atau mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah.
Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut dengan objection atau keberatan. Selanjutnya, dalam langkah 4 ini terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan atau recognizing the objection. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya, dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengar, "Simpanan saya di bank banyak sekali. Mengapa saya harus melakukan hal itu?" Atau, "Kalau mau, saya tinggal minta saja sama papi." Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Yang kedua adalah menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Dan yang ketiga adalah membalikkan keberatan. Jadi, dialog di atas seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Selanjutnya, langkah yang kelima dari interogasi adalah keeping the suspect attention. Tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal pada langkah 3 atau mengajukan keberatan pada langkah 4. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikkan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah 5, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya bahwa investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia bersedia mendengarkan
dan ia menunjukkan sikap kalah. Kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Selanjutnya, investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah 7. Ada 4 tanda-tanda resignation. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan atau secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Tanda-tanda yang ketiga adalah perubahan dalam postur. Mengubah postur, khususnya yang ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Selanjutnya, langkah ketujuh dari interogasi adalah presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temuannya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Langkah ke-8 dari interogasi adalah bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah 7, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Pada awal langkah 8, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberi perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator menerima investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Selanjutnya, langkah ke-9 adalah the written confession. Pada puncaknya,
tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara, pengakuan, atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis di dalam berita acara. Selanjutnya, penutup pembahasan mengenai interogasi. Banyak investigator menanyakan apakah mungkin 9 langkah sederhana bisa menghasilkan pengakuan dari tersangka. Ingat, yang pertama, tujuan interogasi bukanlah untuk mendapatkan pengakuan atau pengakuan bersalah, baik lisan maupun tertulis. Interogasi bertujuan mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau ia memang tidak bersalah. Yang kedua, sukses dari suatu interogasi bergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalankan. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Yang ketiga, tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah 9. Tersangka mungkin masuk secara verbal ke langkah 4 sejak dini, dan investigator dapat memasuki langkah 6 secara tepat. Sekian itu tadi adalah penjelasan mengenai materi interogasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Kata motivasi dari saya adalah, akhirilah setiap hari dengan pikiran yang positif. Tidak peduli seberapa beratnya harimu, besok adalah kesempatan baru untuk membuat segalanya lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya Khairul Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.